gabungan. Jadi fisika itu adalah gabungan antara materi sains ya atau IPA ya dengan matematika. Nah, gitu. Kalau materi sainsnya mungkin kalian bisa mengerti dengan mudah setelah guru menjelaskan. Misalnya ada magnet itu kan. Magnet kutub utara dengan selatan lalu didekatkan dengan utara selatan, maka dia akan tarik menarik. Nah, itu sainsnya, itu ilmu sainsnya, itu ilmu IPA-nya. Nah, maka nanti masuklah ke perhitungan berapa besar medan magnetnya, berapakah besar medan magnetnya. Maka untuk membahas itu diperlukanlah perhitungan. Perhitungan itulah dengan matematika ya. Contoh lain misalnya sebuah benda atau mobil gitu kan bergerak dengan kecepatan, kalau kecepatannya tetap ya, kecepatan tetap maka dia GLB ya. Kalau kecepatannya berubah ya, maka itu GLBB gitu kan. Nah, ini sainsnya, ini IPA-nya. Nah, untuk menjelaskan berapa kecepatan mobilnya ya, berapa waktu yang dibutuhkan, berapa jarak tempuhnya, maka perlu dihitung. Dan hitungan itu merupakan bahasa dari matematika. Makanya kebanyakan pelajaran fisika itu yang tidak disukai oleh anak-anak itu, siswa itu, karena di pelajaran matematikanya mereka kesulitan, di MTK-nya mereka sulit, sedangkan yang sainsnya mungkin mereka langsung paham. Nah, maka oleh karena itu agar kalian bisa lancar dengan pelajaran fisika, agar kalian tidak merasa kesulitan dalam memahami pelajaran fisika, maka kalian harus memahami sainsnya lalu MTK-nya. Nah, pelajaran MTK nih yang paling dasar ya, yang harus kalian ketahui tentang pelajaran matematika ini ada 10 hal yang nanti akan menjadi modal yang sangat besar bagi kalian untuk mempelajari fisika ini. Ya, apa saja itu? Oke, 10 hal itu adalah, yang pertama adalah tentang konversi ya. Konversi yang saya masukkan seperti ini kan, waktu SD kalian juga sudah belajar ya, saya cuma mengulangi saja. Di sini kan ada kilometer ya, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Nah, kalau seandainya di soal itu masih satuannya sentimeter, maka kalian harus menggantinya ke meter ya, begitu kan konsepnya ya. Nah ya, misalnya 1 cm, maka karena naik 2 tangga dia harus dibagi. Jadi kalau naik dibagi ya, kalau turun dikali ya, dikali. Nah, karena dia cm, 2 tangga menuju meter, maka dibagi. Jadi satu yang ini ya dibagi dengan 10 dikali 10. Nah, maka 100 ya. Maksudnya nih 2 ya. Nah, maka dibagi dengan 100 jadinya 0,01 meter gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya nanti 20 mm gitu kan, maka untuk mengubahnya menjadi meter, kita lihat ini ada 3 tangga ya, 1 2 3 gitu kan. Maka dibagi dengan 20, yang ini dibagi dengan 1 2 3 ya, 3. Maka 1 2 3 nolnya. Nah, kita coret, maka nanti bisa menjadi 0,02 meter seperti itu ya. Kemudian kalau nanti satuannya kilometer ya, misalnya 4 kilometer, maka untuk ke meter turun 3 tangga ya. Nah, kalau turun maka dikali ya, 10 10 10, maka dikali nolnya 3, maka 4 dikali 10 03. Nah, berarti 4000 meter gitu. Nah, perhitungan ini kalian harus tahu, karena kalau sudah tahu ini, nanti kalian akan lebih mudah ketika bertemu dengan soal-soal yang nanti belum dimasukkan ke meter. Nah, untuk yang meter ini sebenarnya kalian bisa ganti, kalau seandainya cm itu menjadi meter, maka nanti yang meter ini kalian bisa ganti dengan gram misalnya. Nah, maka tangganya sama sebenarnya ya, tangganya sama. Misalnya jadi kilogram ya, hektagram, dekagram ya, gram, kemudian desigram, kemudian sentigram dan miligram. Nah, kalian hanya menggantikan meter ini menjadi gram saja gitu. Termasuk nanti ampere ya, kan nanti kelas pelajaran listrik itu ada nanti kilo ampere ya, hekta ampere, deka ampere, ampere, desi ampere, senti ampere, dan mili ampere.
Nah, kalian hanya menggantikan dari M jadi gram jadi A. Ada di kilovolt ya. Nah, jadi ini kalian harus paham betul. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama yaitu tentang konversi. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kedua ini tentang penjumlahan yang satuannya berbeda ya. Ini seperti ini contohnya nih. 2 cm ditambah 2 meter gitu kan. Nah, ingat ini cm dan meter satuannya beda loh. Nah, maka kita tidak bisa membuat 4 cm jawabannya, salah ya. Tidak bisa seperti itu. Oke? Maka kita harus menggantikan semuanya menjadi kesatuan satuan internasional, yaitu SI, yaitu kesatuan meter. Tapi kalau diminta satuannya dalam bentuk cm boleh ya. Tapi umumnya ke satuan internasional. Maka yang cm-nya kita ubah jadi 2 meter. Maka kalau sesuai dengan tanggal yang tadi ya, cm ke meter itu kan menjadi 0,02 ya, 0,02 meter ditambah 2 meter. Nah, setelah ini baru bisa kita jumlahkan. Nah, siswa juga tidak seringkali salah dalam menjumlahkan. Misalnya 0,02 ditambah 2, maka jawabannya 0,04 meter. Ini salah. Bukan 0,04 meter. Cara menjumlahkannya adalah kita harus sejajarkan dulu koma gitu. Angka 2 yang ada di sini itu sebenarnya adalah 2,0 gitu. Nah, maka untuk menjumlahkan ya kita harus sejajarkan komanya 0,02 gitu. Nah, ditambah jadi 2,02 meter. Maka inilah jawabannya. Seperti itu. Ya. Nah, misalnya lain, contoh yang lain misalnya 4 kilometer ya ditambah 5 cm misalnya kan. Nah, ini kan kilometer sama cm nih. Kita mau ubahnya menjadi apa? Mau menjadi kilometer atau menjadi cm? Atau mau ke satuan internasional? Ke meter saja ya, boleh. 4 km itu kan 4000 meter ya. Nah, kemudian 5 cm itu adalah 0,05 meter. Nah, kan sudah jadi meter semua, baru kita jumlahkan. Ingat cara menjumlahkannya kita harus diajarkan komanya. Nah, 4000 ini itu sebenarnya ada nolnya di sini, 0, tapi tidak dibikin gitu ya. Maka harusnya seperti ini. 4000 itu sama juga 4000,0 gitu. Nah, baru kita jumlahkan dengan yang ini yaitu 0,05. Nah, ditambahkan maka jadinya 5 0,0004. Nah, maka jawabannya 4000,05 meter. Nah, seperti ini. Ya, ini seringkali terjadi kesalahan nih. Oke, pastikan satuannya udah sama semuanya ya, antara meter dengan meter atau sesuai yang diinginkan oleh gurunya, maunya satuan apa di hasilnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang cara penjumlahan bilangan pecahan. Misalnya seperti ini ya. 1/2 ditambah 1/3 gitu kan. Nah, maka untuk menjawab seperti ini kita tidak bisa membuat seperti ini 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 5. Nah, ini salah. Tidak bisa seperti itu. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu adalah angka yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Nah, berapakah dia? Yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3 itu adalah angka 6 ya. 6 dibagi 2 itu kita bagikan 3 ya. Lalu 3-nya kita kalikan dengan 1. Maka 6 bagi 2 3, 3 bagi 1 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3 ditambah dengan 6 dibagi 3 2, 2 dikali 1 2. Nah, maka jadinya 5/6. Oke, seperti itu. Kemudian kalau seandainya seperti ini nih. Nah, ini sering juga yang bingung ya. 1/2 ditambah 3 misalnya ya. Nah, ini seperti apa? Untuk mengerjakan soal seperti ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita anggap 3 itu kan sama juga dengan 3 bagi 1 ya. Lalu kita bikin penyebut yang sama, yang bisa dibagi 2 bisa dibagi 1. Itu angka 2. Nah, kita samakan sama seperti tadi ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 1 dikali 1 1 ya. Ditambah 2 bagi 1 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 6. Nah, maka barulah kita bikin di sini 7/2. Nah, seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah kalian bisa seperti ini. Taruh di sini ya. Di sini
1 per 2 ditambah 3 itu sama juga dengan kalian kalikan ini 2 dikali 3 ya, lalu ditambahkan dengan 1. Nah gitu, jadi 2 kali 3 tambah 1 ya, tapi ingat angka 2 nya tetap per 2. Maka 2 kali 3 tambah 1 itu sama dengan, nah kita kalikan dulu, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 tambah 1 sama dengan 7, 7 per 2. Nah sama hasilnya. Nah gitu. Nah sering juga terjadi kesalahan seperti ini, siswa yang ini ya, khususnya di sini ya, saya garis bawahi, 2 kali 3 ditambah 1 per 2, siswa mencoret ini. Nah ini tidak boleh, ini salah, tidak boleh seperti itu ya. Dia harus seperti ini kawannya, jadi dijumlahkan ini baru ditambahkan, setelah itu barulah dibagi. Jadi tidak bisa kita coret seperti ini karena ada angka tambahnya, kecuali kalau 2 kali 3 kali 1 bagi 2. Nah ini baru boleh ya, ini baru boleh, kalau ini tidak boleh. Oke. Nah kemudian contoh yang lain, misalnya saya ganti contoh yang lain adalah kalau minus ya, 1 per 2 dikurang 3 gitu ya, sama dengan berapa? Nah untuk yang minus sama caranya, jadi intinya dikalikan dulu, dikalikan baru nanti ditambah ya. Maka 2 dikali, kan ini kan min ya, min 3, maka min 3 ditambah 1 dibagi 2, maka hasilnya 2 kali min 3 adalah min 6 ditambah 1 dibagi 2. Min 6 tambah 1 adalah min 5 per 2. Nah ini begini caranya. Oke ya. Nah silakan dipahami betul dan pelan-pelan. Nah yang keempat adalah tentang cara pembagian bilangan yang pecahan. Misalnya gini nih, 3 dibagi 1 per 2 gitu. Nah bagaimana cara menghitungnya?